muliakan manusia karena agamanya. Ini orang-orang mukmin nih, Pak, orang Islam, baik laki-laki ataupun wanita, adalah calon raja dan ratu di syurga. Mesti kita memuliakan seluruh orang beriman sebagaimana memuliakan seorang raja dan ratu. Janganlah lukai hati saudara muslim hanya gara-gara perbedaan pendapat, furu'iyah, tak sepaham, kita caci maki saudara muslim kita kafirkan mereka. Hati-hati, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, selama satu orang itu masih salat menghadap ke kiblat, dia sujud kepada Allah, jangan sekali-kali kalian katakan mereka kafir. Mudah sekali kita membid'ahkan ahlu sunnah hanya gara-gara perbedaan pendapat. Hati-hati, Pak, menghakimi orang mukmin sebagai kafir, orang ahlu sunnah sebagai orang bid'ah, dosanya sangat besar. Maka mulai hari ini hadir, mulai perbaiki semua kehidupan, islah diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan hari ini semua? Kita belajar memperbaiki diri kita. Kita mati-matian sekarang berusaha menyalah-nyalahkan diri kita, mencari kesalahan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Anak tak salat, istri tak mau tutup aurat, siapa yang salah? Saya yang salah. Kenapa dia masih mabuk-mabukan? Kenapa dia tak mau ke masjid? Siapa yang salah? Saya yang salah. Saya tak pernah doakan mereka, saya tak pernah menangis untuk mereka, saya tak pernah datangi rumah mereka. Jangan-jangan dia tak mau ke masjid gara-gara saya ada di masjid, dia benci sama saya. Jadi menyalahkan orang lain, Pak, anak kecil bisa. Yang susah itu belajar menyalahkan diri kita. Inilah sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia ingin bahagia. Seluruh manusia ingin bahagia. Seluruh manusia ingin jadi orang kaya. Tak ada orang yang pengen jadi orang miskin. Seluruh manusia hadirin mulia ingin dikenal orang, pengen jadi orang terkenal, pengen jadi penguasa, pengen jadi raja, pengen berjaya, pengen sukses, pengen dimuliakan. Namun hanya sedikit dari banyak manusia yang ingin berjaya, ingin sukses, yang tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan, di mana Allah letakkan kejayaan dan kesuksesan tadi. Ada yang menganggap kesuksesan itu ada dalam pertaniannya, ada yang menganggap kesuksesan itu ada dalam perdagangannya, ada yang dalam karir politiknya, ada dalam karya-karyanya. Kalau dia terkenal, masuk TV, dikenal orang, dia bahagia, dia sukses. Berbagai macam kesalahpahaman hadirin mulia yang ada di benak setiap manusia. Padahal hadirin, Allah Ta'ala adalah zat yang maha adil. Kebahagiaan, kesuksesan milik kita semua, bukan milik orang kaya saja, bukan milik raja-raja saja, bukan milik orang-orang yang terkenal saja. Tapi kesuksesan hadirin mulia, Allah jelaskan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh itulah kesuksesan yang azim, yang besar. Jadi kalau tuan-tuan semua ingin jadi orang kaya, jadilah orang beriman, taati Allah dan Rasulnya. Allah akan berikan kekayaan hadirin mulia, bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga nanti. Orang beriman itu kaya semua, Pak. Apa orang kaya? Orang kaya adalah orang yang merasa cukup. Orang meskipun punya uang triliunan, Pak, kalau kurang, miskin itu. Orang beriman semua kaya. Setiap hari dia terbangun pagi, hadirin mulia, dia pergi ke masjid, sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan dia yakin Allah telah berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Raka'atain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh itu lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Siapa yang lebih kaya daripada orang beriman? Tak ada, Pak.
Maka kalau kita pengen jadi orang kaya, hadirin mulia, jadilah orang beriman. Allah akan berikan kekayaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Tanpa iman, tanpa amal, tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hadirin mulia, apa yang ada di diri mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, sampah semua. Tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Tetesan air, kata Nabi, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunya, itulah dunia yang hari ini diperebutkan semua orang. Orang mukmin tak berminat dengan tetesan air, dia ingin samudera yang luas. Jadi hadirin dirahmati Allah, ini kalimat sederhana. Wa may yuti'illahu wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh itulah kejayaan, kesuksesan yang besar. Mau bahagia? Yang merasa miskin tak perlu jadi kaya dulu, tak perlu banyak harta dulu. Taati Allah dan Rasulnya, Allah bahagiakan orang miskin. Allah masukkan perasaan ghina, kaya di dalam hatinya. Hadirin sekalian, apa yang ditakutkan oleh manusia selain kematian? Apa Pak? Tercemarnya nama baik, kemiskinan dan sebagainya. Orang mukmin tak takut Pak namanya tercemar. Orang mukmin, orang beriman, hadirin sekalian, Allah berikan ketenangan, sakinah, kebahagiaan di hatinya di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Di saat terancamnya nyawanya, di saat terancamnya nama baiknya, Allah berikan ketenangan, kebahagiaan kepada orang beriman. Orang beriman tahu dia digunjing, difitnah sama orang, dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia yakin sedang terjadi transfer amal dari buku catatan amal orang itu ke buku dia. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan aku pahala tanpa bersusah payah. Tidak mungkin stres orang beriman Pak. Apa kata orang itu tidak ada dalam kamus orang beriman. Apa kata orang? Tak terkesan dengan penilaian manusia. Yang penting apa kata Allah. Ini aneh-aneh ketakutan Pak. Takut ini, takut itu. Ketakutan akan kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Banyak orang Pak susah hidupnya sekarang, memikirkan 20 tahun lagi nanti bagaimana. Nah, padahal dia belum tentu hidup sampai besok pagi. Angan-angan lebih panjang dari umur. Maka hadirin, kita luruskan lagi kesalahpahaman kita hari ini. Muliakan manusia karena agamanya. Ini orang-orang mukmin nih Pak, orang Islam, baik laki-laki ataupun wanita, adalah calon raja dan ratu di syurga. Mesti kita muliakan seluruh orang beriman sebagaimana memuliakan seorang raja dan ratu. Janganlah lukai hati saudara muslim hanya gara-gara perbedaan pendapat, furu'iyah, tak sepaham, kita caci maki saudara muslim kita kafirkan mereka. Hati-hati Pak, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, selama satu orang itu masih salat menghadap ke kiblat, dia sujud kepada Allah, jangan sekali-kali kalian katakan mereka kafir. Mudah sekali kita membid'ahkan ahlus sunnah hanya gara-gara perbedaan pendapat. Hati-hati Pak, menghakimi orang mukmin sebagai kafir, orang ahlus sunnah sebagai orang bid'ah, dosanya sangat besar. Maka mulai hari ini hadirin mulai perbaiki semua kehidupan, islah diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan hari ini semua? Kita belajar memperbaiki diri kita. Kita mati-matian sekarang berusaha menyalah-nyalahkan diri kita, mencari kesalahan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Anak tak sholat, istri tak mau tutup aurat, siapa yang salah? Saya yang salah. Kenapa dia masih mabuk-mabukan? Kenapa dia tak mau ke masjid? Siapa yang salah? Saya yang salah. Saya tak pernah doakan mereka. Saya tak pernah menangis untuk mereka. Saya tak pernah datangi rumah mereka. Jangan-jangan dia tak mau ke masjid gara-gara saya ada di masjid. Dia benci sama saya. Jadi menyalahkan orang lain Pak, anak kecil bisa. Yang susah itu belajar menyalahkan diri kita. Inilah sifatnya baginda Rasulullah SAW ketika beliau dilempar di Taif, berdarah, hadirin mulia, mengalir darah, ditampung sama Nabi SAW. Sendal beliau basah dengan darah, mengalir darah. Datang malaikat menawarkan
apa yang kamu mau Muhammad. Kalau engkau mau aku angkat ni 2 gunung, aku hancurkan Taif. Tapi Rasulullah tidak mengadukan kesalahan orang Taif, tapi justru beliau menyalahkan diri beliau sendiri. Ini saya yang salah, bukan salah mereka. Saya tak pandai berdakwah. Kalau bukan mereka yang terima agama, mudah-mudahan anak cucu mereka mau menerima Islam. Akhirnya dari anak-anak orang Taif, Islam tersebar ke seluruh dunia. Hadirin mulia, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kota Taif datang kepada Abu Bakar bersyahadat masuk Islam.